Selamat pagi anak-anak kami, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika pada pagi hari ini. Sekarang kita belajar tentang sudut. Apa itu sudut? Lihat, kita mengenal sudut. Sudut itu sudut itu adalah pertemuan antara dua garis yang bertemu pada satu titik, yaitu ini garis ini ya. Jadi kedua garis ini membentuk sudut. Sudut itu adalah ini. Jadi yang ini namanya daerah sudut, yang merah ini namanya adalah titik sudut ya. Nah, besar sudut apa? Satuan dari sudut itu adalah derajat. Ya kan? Nah, lambang sudut itu dibentuk seperti ini, lambangnya ini. Sudut P. Jadi ini namanya sudut P atau sudut APB atau sudut BPA ya. Nah, jika satu putaran penuh, besar sudut adalah 360 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur sudut? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah ini, namanya busur derajat. Ya, busur derajat ini garis horizontalnya, ini garis vertikalnya. Ya, nah jadi dihitung. Gimana caranya? Perhatikan video berikut. Nah, ini adalah sebuah sudut ya, sudut APB dibaca mulai dari A, B, B, atau sebaliknya B, P, A. Atau biasa disebut dengan sudut P. Nah, kita sekarang mencari berapakah besar sudut ini ya. Besar sudut ini dengan menggunakan busur derajat. Ini busur derajatnya. Jadi caranya ini letakkan busur derajat ini. Nah, garis yang mendatar itu berimpit dengan PA. Nah, kita perhatikan ya. Angka 0 sudah berimpit di sini. Ini. Nah, titik ini sudah berimpit dengan titik P ini kan. Nah, lihat garis ini mengarah kemana dia? Ke angka 50 ya. 50 ya. Maka besar sudut ini adalah 50 derajat ya. Dihitung dari 0 ini. Nih, 50 derajat. Kenapa tidak pakai 130? 130 ini adalah besar sudut yang ini. Ini. Ya. Ini juga sudut ini. Kalau ada garis ke sini lagi, dihitung dari garis mendatar ini 130. Nah, sedangkan yang ini adalah 50. Maka kita tulis dia ini menjadi 50 derajat ya. Oke, itu cara mengukur suatu sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, baiklah, kita teruskan anak-anak kami. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Nah, jenis sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat, seperti ini. Ya. Nah, yang kedua adalah sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat, atau 2 kali dari sudut siku-siku. Nah, yang ketiga adalah sudut lancip. Sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90. Ya, pokoknya tidak lebih dari 90 dan tidak kurang dari 0. Gitu ya. Inilah sudut lancip. Yang satu lagi adalah sudut tumpul. Ya, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 sampai dengan 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam. Jarum jam kan ada dua, ada jarum yang panjang dan ada jarum yang pendek. Nah, contohnya seperti ini. Tentukanlah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam ketika menunjukkan pukul 3, pukul 6, pukul 2.30, pukul 9.15, pukul 4.45. Di sini ada katanya sudut terkecil. Artinya masih ada sudut lainnya, yaitu sudut terbesar. Ya kan? Karena jarum panjang dan jarum pendek membentuk dua buah sudut. Ada sudut terkecil, ada sudut yang terbesar. Di sini yang kita cari yang sudut yang terkecil. Bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan berikut. Baiklah anak-anak kami, tolong perhatikan gambar jamnya. Gambar jam ini menunjukkan pukul 3 tepat ya. Nah, pukul 3 itu jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ini ke angka 3. Nah, berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat ya, 90 derajat yang dibentuk ini.
Nah, maka pukul 3 itu besarnya adalah 90 derajat. Mudah ya? Nah, kemudian ketika menunjukkan pukul 6. Nah, ini artinya jarum panjang ke angka 6, jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 6. Maka sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini sudutnya. Ini ya. Nah, ini berapa? 180 derajat karena dia berbentuk garis lurus. Nah, maka garis lurus itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, pertanyaan yang C, ketika menunjukkan pukul 2 lewat 30 menit. Nah, ini agak ribet sedikit ya. Nah, pukul 2 lewat 30 menit artinya jarum panjang menunjukkan ke angka 6 karena sudah lewat 30 menit. Ya kan? Ini kan 5 menit ini, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 6 kali 5 kan 30 menit ya. Nah, dan jarum pendek ini pun bukan ke arah angka 2 tapi sudah lewat pas pertengahan antara 2 dan 3 ini. Ya. Nah, jadi sudut yang terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini yaitu ini. Berapa besarnya ini? Nah, kita hitung dari sini. Ini 30, 30, 30. Jadi 90 ini aja kan. Nah, dari sini ke sini adalah setengah dari 30, adalah 15 ya. 15. Maka jarum besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini adalah 30 tambah 30 sama dengan 90. Ini 90 ini. Nah, tambah 15, maka hasilnya adalah 105. Nah, 90 tambah 15 adalah 105 derajat ya. Nah, kemudian ketika menunjukkan pukul 9 lewat 15. Nih, pukul 9 lewat 15, perhatikan ya. Nah, artinya jarum pendek ke angka 9, tapi karena sudah lewat 15 menit, tidak persis lagi di angka 9. Ya. Nah, lihat. Berapakah besar sudut terkecil ya? Tentu terkecil yang ini. Ya, bukan ini. Ini yang terbesar. Yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 9 lewat 15. Nah, jadi kamu hitung ini. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini aja 5 kali 30. Karena ini 30 derajat ya. 5 kali 30 150. Nah, ini tidak sampai 1. Ini 15. Ya, ini setengah dari 30. Ini seperempat dari 30. Maka kita tambahkan 5 kali 30 ditambah setengah kali 30 tambah seperempat kali 30. Maka kita hitung di sini itu. Ya. 5 kali 30 ditambah setengah kali 30 ditambah seperempat dikali 30. Nah, 5 kali 30 derajat adalah 150 derajat. Nah, setengah dari 30 derajat adalah 15, ya kan? Nah, ditambah seperempat dari 30, maksudnya 30 dibagi 4. Ya, atau 30 bagi 2, udah itu bagi 2 lagi. 30 bagi 2 kan 15, bagi 2 lagi tentu 7,5. Ya, seperempat kali 30 sama dengan 7,5 atau 7,5. Maka kita jumlahkan ini. 150 tambah 15 adalah 165 ditambah 7,5. 165 tambah 7 adalah 172,5. Maka besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam ketika menunjukkan pukul 9 lewat 15 adalah 172,5 derajat ya. Nah, kita teruskan dengan pertanyaan yang E. Berapakah sudut terkecil ya yang dibentuk oleh jarum jam ketika menunjukkan pukul 4 lewat 45? Nah, ini lewat 45 artinya kalau pukul 4 tidak pas lagi di 4. Lewat 45 artinya kurang angka ini, tidak sampai ke 5. Nah, jadi yang terkecil kan ini. Yang terkecil bukan ini. Nah, maka sudut yang dibentuk hitunglah dari sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, maka 4 kali 30. Ya. Nah, ini dari sini ke sini adalah seperempat dari 30. Maka 4 kali 30, hitung dulu 4 kali 30 ditambah seperempat kali 30.
4 kali 30 adalah 120 derajat, ditambah 1/4 kali 30 adalah 7,5 derajat atau 7,5 derajat. Maka kita jumlahkan ini. 120 tambah 7,5 sama dengan 127,5. Maka pada pukul 4:45 menit, jarum pendek dan jarum panjang membentuk sudut 127,5 derajat. Baiklah anak-anak kami, kalian sudah mendapat penjelasan tentang cara menentukan sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam. Nah, sebagai bahan latihan, ini Bapak berikan ini, tentukanlah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam ketika menunjukkan pukul 1.30, pukul 2.45, pukul 11.15, pukul 4.30, dan pukul 5:15. Besar harapan Bapak, kamu mengerjakan ini dengan baik ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih, selamat belajar, jaga tetap kesehatan.